Puisi dan beberapa masalahnya, ditulis oleh Saini KM, dihimpun oleh Agus R. Sarjono, penerbit ITB Bandung. Buku ini diterbitkan pada tahun 1993. Di dalamnya memuat 4 bagian. Bagian 1 kepenyairan, bagian 2 menuju puisi, bagian 3 dalam puisi, bagian 4 di sekitar puisi. Bakat dan keterpanggilan. Alun membawa biduku perlahan dalam kesunyian malam waktu. Tiada berpawang, tiada berkawan, entah kemana, aku tak tahu. Sanusi Pane. Kepenyairan tidak terwujud berdasarkan keinginan. Kita tidak dapat mengatakan kepada diri kita bahwa kita ingin jadi penyair, lalu berupaya menguasai teknik-teknik menulis sajak. Kepenyairan lebih berdasar pada panggilan. Bahkan orang yang tidak bercita-cita menjadi penyair, secara perlahan-lahan dan alamiah akan tertarik minatnya kepada puisi, lalu terlibat lebih dalam, dan akhirnya tiba-tiba menyadari bahwa ia telah menjadi penyair. Sebaliknya, orang yang ingin jadi penyair, betapapun kerasnya upayanya, belumlah tentu jadi penyair. Yang menjadi persoalan, bagaimana kita tahu bahwa kita terpanggil untuk jadi penyair? Pertanyaan tersebut tentu tak mudah dijawab. Sekalipun demikian, bukan berarti tidak ada jawabannya. Seandainya kita tertarik untuk membaca sajak, seandainya kita bahkan hafal di luar kepala sajak-sajak yang kita sukai dan terpesona oleh sajak-sajak yang bagus, besar kemungkinan kita mendapat panggilan untuk menjadi penyair. Jika kita ingin menjadi penyair hanya karena ingin melihat nama kita ditulis di majalah atau koran, atau kita beranggapan bahwa menjadi penyair itu romantis, atau karena kawan-kawan dekat kita senang pada puisi, sementara kita sendiri jarang membaca puisi serta tidak pernah terpesona oleh karya puisi, sebaiknya keinginan untuk menjadi seorang penyair dikesampingkan saja. Jikapun kita memaksakan diri, hasilnya tidak akan ada. Kita hanya mengganggu dunia puisi bagai ilalang mengganggu tanaman padi. Jika Anda sudah tergila-gila pada puisi, persiapan apa yang harus dilakukan untuk menyambut masa depan kepenyairan? Jawaban bagi mereka yang telah terpanggil lebih mudah diberikan. Pertama, teruslah membaca, baik karya-karya penyair besar maupun kritik, esai, teori, dan karangan-karangan lain yang berkenaan dengan puisi. Kedua, jangan lewatkan kesempatan untuk berdiskusi serta mengikuti acara-acara pembacaan puisi. Ketiga, dan ini yang sering dilupakan, libatkan diri Anda dalam kegiatan-kegiatan seni yang lebih luas, walaupun hanya sebagai apresiator. Berusahalah untuk menikmati cabang-cabang seni tersebut. Akhirnya, bukalah mata hati Anda pada kehidupan pada umumnya. Sebab kehidupanlah yang akan menjadi sumber ilham yang tidak akan ada habis-habisnya. Dengan proses tersebut, seseorang akan terbiasa dan akhirnya tertarik untuk mengalami hidup dan peristiwa-peristiwanya secara jelas dan mendalam. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak lewat begitu saja dalam hidupnya, melainkan direnungkan, dirasakan, dan dicari maknanya. Kecintaan tersebut akan mendorong calon penyair untuk selalu tertarik pada puisi, khususnya karya seni umumnya. Sebab dalam karya-karya puisi dan bentuk-bentuk kesenianlah pengalaman dijernihkan, diperkaya, dan dipekatkan. Kecintaan tersebut kemudian menumbuhkan kekaguman pada kemahiran penyair dalam mengolah bahasa, seniman mengolah mediumnya, serta pengungkapan-pengungkapan pengalaman yang sebelumnya tak terucapkan. Hal ini berjalan seiring dengan pergaulan seorang calon penyair dengan puisi khususnya, karya kesenian umumnya. Di negeri-negeri yang pendidikannya maju, pergaulan dengan karya-karya puisi yang baik terjadi di bawah bimbingan guru serta bantuan perpustakaan. Di Indonesia, sangat jarang penyair yang mendapat dorongan dari kegiatan kurikuler di sekolahnya. Bahkan boleh jadi lebih banyak yang justru memberontak terhadap guru sastranya. Selain itu,
perpustakaan pun tidak membantu banyak. Dari penelitian yang dilakukan di bawah pimpinan Yus Rusyana, perpustakaan sekolah-sekolah menengah kita lebih banyak berisi buku-buku picisan daripada buku-buku sastra. Oleh karena itu, di Indonesia kebanyakan penyair-penyair benar-benar otodidak. Mereka berupaya sendiri mengembangkan kemampuan masing-masing dan mendapat bimbingan biasanya dari rekan-rekan yang lebih tua atau rekan-rekan sebaya. Namun demikian, baik lingkungan tersebut merugikan ataupun menguntungkan, jika seorang calon penyair benar-benar mencintai puisi, akhirnya ia akan mulai mencipta, sebab yang disebut penyair adalah orang yang menulis puisi. Pernyataan tersebut boleh jadi dianggap tidak perlu dan berlebihan. Namun hal tersebut sengaja ditekankan di sini. Sebab terdapat sejumlah remaja yang menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang walaupun berhubungan dengan kepenyairan, pada dasarnya bukan menulis puisi. Mereka berbicara banyak tentang puisi, baik dalam obrolan maupun diskusi formal, serta berusaha untuk mendapat kesempatan membacakan sajak-sajak mereka di berbagai forum. Mereka lebih memusatkan diri untuk bergerombol dengan sesama penyair atau seniman-seniman bidang lain, serta senang jika masuk dalam kolom gunjing di media massa dan sebagainya. Mereka, dengan kata lain, melakukan kegiatan-kegiatan yang tampaknya berkaitan dengan kepenyairan, namun mereka tidak menulis puisi. Bagi orang-orang semacam itulah pernyataan di atas dimunculkan. Mengapa calon-calon penyair melakukan hal-hal yang meskipun berkaitan dengan kepenyairan tetapi tidak berkarya? Jawabannya bisa bermacam-macam. Salah satunya boleh jadi mereka melakukan hal-hal yang berlebihan. Mereka justru melakukan banyak kesibukan karena sadar tidak sadar mereka mengalami kesulitan dalam berkarya. Bagaimanapun juga, kepenyairan menghadapkan kita pada tantangan yang khas. Kita memasuki daerah pengalaman baru seorang diri dan dalam kesepian. Pengalaman-pengalaman baru yang kadang terlalu asing bagi orang lain. Bahkan kadang menakutkan kita sendiri secara spiritual. Dan semua ini harus kita tangkap dan reka melalui bahasa. Bahasa ternyata bukan alat yang jinak dan penurut. Sebagian besar daya penyair kadang-kadang dipergunakan untuk bergulat dan menundukkan bahasa. Tidak jarang daya tersebut sia-sia belaka, dan penyair menyadari bahwa bahasanya tidak mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya ditangkap di daerah-daerah pengalamannya. Sedang jika ia merasa berhasil, belum tentu pula karyanya mendapat sambutan yang diharapkannya. Pengalaman-pengalaman baru yang masih asing bagi orang lain dan terpaksa diungkapkan dengan cara baru pula, kadang-kadang terlalu sukar untuk disimak pembaca. Para pembaca tidak bisa lain dituntut pula untuk mengerahkan daya rohani yang sama besarnya dengan yang dikerahkan penyair untuk dapat memahami daerah pengalaman baru yang dimasuki penyair. Menghadapi tantangan yang tidak kecil dan sambutan yang tidak pasti dapatlah dipahami jika banyak penyair remaja yang mengalihkan daya dan perhatian mereka ke bidang-bidang lain, meskipun masih berkaitan dengan kepenyairan. Dalam peristiwa semacam itu sering terjadi ironi. Justru penyair yang menghindarkan diri dari tantangan hakiki kepenyairan sering lebih dikenal masyarakat sebagai penyair. Mereka lebih terkenal bukan karena karya-karyanya, melainkan karena kegiatan-kegiatan di wilayah pinggiran kepenyairan. Sementara itu, penyair yang sesungguhnya, yang bekerja dengan tabah seorang diri serta boleh jadi menghasilkan sedikit karya bermutu karena banyak membuang karya-karyanya yang gagal, terdesak keluar perhatian pembaca dan masyarakat. Sudah barang tentu peristiwa semacam ini sangat merugikan, bukan saja bagi penyair yang sesungguhnya, melainkan juga pada dunia perpuisian secara keseluruhan. Masyarakat teralihkan perhatiannya kepada hal-hal yang sebenarnya kurang berharga dibanding dengan karya-karya bermutu, betapapun sedikit jumlahnya. Uraian tadi rasanya layak disampaikan kepada calon penyair. Betapapun juga kita harus senantiasa menyadari bahwa kegiatan kepenyairan memiliki implikasi sosiokultural yang luas. Seorang penyair tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kehidupan sosial dan kebudayaannya. Karya-karyanya di satu pihak diacukan kepada masyarakat pembacanya, di lain pihak
kepada tradisi perpuisian yang telah ada. Selain itu, dalam menggeluti masa kini dan masa lampau, karya-karya penyair akan memiliki makna bagi masa depan lingkungannya. Selain itu, dalam menggeluti masa kini dan masa lampau, karya-karya penyair akan memiliki makna bagi masa depan lingkungannya. Itulah sebabnya seorang penyair tidak seyogianya mengerahkan dayanya kepada pengakuan atau keterkenalan. Lebih tepat baginya untuk memperlakukan kegiatannya sebagai pengabdian kepada lingkungannya. Kegiatan dan pendekatan pengabdian tersebut akan mengurangi beban kegelisahan yang kadang-kadang mendorongnya ke kesibukan yang tidak terlalu penting. Keterkenalan dan pengakuan sebaiknya dianggap lebih sebagai konsekuensi belaka dan bukan tujuan menyeluruh. Bakat seni. Kepenyairan merupakan panggilan, bukanlah hasil keinginan. Lalu bagaimana halnya dengan bakat kepenyairan khususnya dan bakat seni umumnya? Ada dua sikap dan pendapat yang bertentangan perihal bakat. Di satu pihak, terdapat pendapat yang pesimistik. Seseorang, demikian pendapat pihak ini, tidak dapat menjadi penyair atau apapun tanpa bakat yang dibawa sejak lahir. Pendapat semacam ini terlihat dalam berbagai ungkapan. Misalnya, seni tidak dapat diajarkan. Dengan demikian, seseorang yang merasa tidak berbakat tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali prihatin atau cemburu kepada mereka yang berbakat di bidang apapun. Pendapat sebaliknya menyatakan bahwa bakat terdiri dari 99% kerja keras. Einstein merupakan salah satu tokoh yang berpendapat semacam itu. Dengan demikian, pendapat tersebut meremehkan apa yang disebut dengan bakat. Jelas pula bahwa pendapat semacam ini lebih bersifat optimistik bagi mereka yang memiliki cukup kemauan untuk bekerja keras. Sesuatu yang berharga sebagai karya akhirnya akan tercapai. Di antara dua sikap dan pandangan tersebut, pengasuh cenderung mengambil sikap yang optimistik, meskipun bukan tanpa syarat. Syarat pertama adalah motivasi yang besar. Jika seorang remaja tiba-tiba terlibat dalam kegiatan berpuisi, baik membacanya maupun menulis dan membicarakannya, hendaknya remaja tersebut membuka kesempatan bagi dirinya sendiri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saya benar-benar tertarik pada puisi? Tidakkah saya hanya terbawa-bawa orang lain saja? Tidakkah saya terlibat kegiatan tersebut semata disebabkan pemuda atau pemudi yang menarik perhatian saya kebetulan berada di lingkungan tersebut? Atau jangan-jangan kita tidak mencintai puisi dan hanya sekedar ingin terkenal? Benarkah kita mencintai puisi karena menemukan nilai tertentu dalam puisi yang tidak diberikan oleh karya atau kegiatan lain? Jika saya menulis puisi, benarkah saya ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkapkan dalam bentuk lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu diajukan kepada diri sendiri hingga Anda yakin bahwa Anda bergiat di bidang tersebut karena minat yang otentik atau sejati. Syarat kedua adalah kesediaan untuk bekerja keras. Anda harus meluangkan waktu, perhatian, dan tenaga untuk membaca karya-karya puisi yang besar, jika mungkin dalam bahasa asing, selain karya bangsa sendiri. Selain itu, perlu pula membaca karya-karya kritik yang baik tentang puisi, dan sudah barang tentu mulailah menulis puisi. Ini berarti Anda harus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang membuang waktu seperti begadang, ngobrol semalaman, keluyuran, main kartu, dan sebagainya. Syarat ketiga adalah kesediaan untuk gagal. Penilaian keberhasilan dan gagalnya sebuah karya seyogianya pertama-tama datang dari diri Anda sendiri. Jika Anda menulis sajak yang menurut Anda bagus, janganlah tergesa-gesa percaya pada penilaian diri Anda sendiri. Simpan dan lupakanlah sajak tersebut untuk beberapa bulan, untuk kemudian Anda baca kembali. Boleh jadi ketika Anda membacanya kembali, Anda justru mentertawakan diri sendiri. Penilaian gagalnya puisi Anda dapat pula dari orang lain yang Anda percaya, misalnya redaktur koran atau majalah. Namun, dalam kaitan ini Anda harus waspada. Belum tentu pendapat mereka benar dan pendapat Anda keliru. Tidak jarang kritikus terkenal pun membuat kekeliruan dalam menilai. Bukan saja karena mereka pun manusia, melainkan mereka pun tidak selalu berada dalam kedudukan yang baik untuk menilainya. Misalnya, terlalu sibuk dan sebagainya.
Sekalipun demikian, pendapat mereka meskipun keliru menurut Anda akan memberi kesempatan kepada Anda untuk meninjau karya Anda dari sudut pandang yang sebelumnya boleh jadi tidak Anda ambil. Syarat keempat adalah kesediaan untuk tidak dihargai. Menulis puisi pertama-tama merupakan upaya konsolidasi diri. Komunikasi dengan demikian sekedar tindak lanjut dari upaya pertama. Janganlah terlalu termakan oleh pujian dan ejekan orang lain jika Anda merasa bahwa dengan menulis puisi secara rohaniah Anda menjadi lebih siap dalam menghadapi kehidupan. Bagaimanapun juga, kita berpuisi bukan semata untuk berpuisi, melainkan untuk hidup dan kehidupan. Dorongan, menulis, dan kebebasan. Seorang penyair menulis sajak bukan didorong keinginan karena ia memiliki ide atau gagasan. Seorang penyair menulis sajak karena dorongan yang kuat dalam dirinya, yakni sebuah dorongan yang meski berulang-ulang ditolaknya, akhirnya menggerakkan tangannya untuk menulis. Menulis sajak dengan demikian tidak dimulai dengan ide atau gagasan, melainkan oleh sesuatu yang bahkan oleh penyair sendiri terasa samar-samar dan tidak berbentuk. Dalam mencipta puisi, unsur bawah sadar mengambil peranan yang besar. Sekalipun demikian, di antara berbagai proses kreatif yang dialami berbagai penyair dari berbagai aliran, terdapat satu hal yang paling umum. Pada umumnya, seorang penyair tiba-tiba saja mendengar dengan telinga hatinya sebuah penggalan kalimat atau kalimat yang menariknya. Tiba-tiba seorang penyair misalnya mendengar kata bunga di atas batu, sebagaimana Sitor Situmorang, atau kita anjing diburu, sebagaimana Hairil Anwar. Frase atau kalimat tersebut menarik hati seorang penyair karena samar-samar seolah memiliki hubungan dengan kekayaan pengalaman yang ada dalam hatinya. Namun, bagaimana serta apa hubungan tersebut masih terasa samar-samar belaka? Boleh jadi karena sibuk, bahkan malas, penyair tidak memperdulikan dengung frase atau kalimat tersebut. Ia terus menjalankan tugas rutinnya yang lain. Namun ternyata, frase atau kalimat tersebut terus saja mengiang di telinga hatinya. Akhirnya, ia mengalah, lalu mengambil pena dan menulis. Ia memperlakukan frase atau kalimat tersebut sebagai umpan atau pertanyaan. Dalam seni tari hal ini disebut padang, dalam seni musik disebut tema. Frase atau kalimat tersebut lewat renungan mungkin memunculkan jawaban. Dalam tari disebut kulihan atau pertanyaan baru dalam variasi lain. Dengan demikian, terjadilah proses tanya jawab hingga tertulis beberapa baris bahkan bait. Dari baris dan bait tersebut boleh jadi penyair melihat struktur pengalamannya meskipun belum utuh. Tindakan selanjutnya adalah upaya memancing pengalaman berikutnya berdasar apa yang telah tertulis tersebut. Dengan demikian dapatlah dipahami munculnya ungkapan atau pameo yang sering terdengar dalam dunia puisi, yakni jika Anda bertengkar dengan diri sendiri akan tercipta puisi. Akan tetapi jika Anda bertengkar dengan orang lain, yang tercipta cuma retorika. Ketulusan dan kejujuran dengan demikian merupakan salah satu syarat terciptanya karya puisi yang baik. Seorang penyair menulis karyanya lebih karena dorongan yang murni, bukan karena ingin terkenal, mempengaruhi orang lain, bergaya dan sebagainya. Sebuah karya puisi yang ditulis dengan niat mempengaruhi orang lain, baik dalam pertengkaran politik misalnya, maupun percintaan, rayuan, jangan harap akan menjadi karya puisi yang tercipta biasanya hanya propaganda dan sentimentalitas. Menulis puisi karena dorongan ingin terkenal hanya akan menghasilkan sajak yang dibuat-buat untuk menarik perhatian, seperti sajak yang penuh unsur perenung. Citra yang diperankan para penyair muda sebagaimana dicontohkan tadi sebenarnya sudah jauh ketinggalan zaman serta merugikan mereka sendiri. Citra kepenyairan seperti itu sebenarnya ditiru dari citra kepenyairan Eropa abad 19. Pada masa-masa di mana para penyair dan seniman umumnya tengah melakukan pemberontakan romantis terhadap masyarakat borjuasi di sana. Kini keadaan sudah sama sekali berubah, namun lucunya citra tersebut tetap dianut para remaja kita yang romantis. Tingkah tersebut boleh jadi di satu pihak memprihatinkan dan di pihak lain menggelikan. Namun yang lebih penting untuk disadari bahwa citra tersebut jika diperankan akan menjauhkan penyair dari masyarakat yang justru merupakan sumber pengalaman untuk diolah dalam karya seninya. Citra tersebut jika diperankan akan mengganggu penyair dalam melakukan kegiatan vitalnya, yakni pengamatan atau observasi terhadap kehidupan.
Pertama, ia bebas dari prasangka orang-orang sekelilingnya hingga mereka dapat bersikap serta berlaku wajar terhadapnya. Cara berpakaian dan bertingkah laku yang mengambil serta menciptakan jarak dengan masyarakat sudah barang tentu akan menimbulkan sikap tertentu pula dari masyarakat. Sikap tersebut boleh jadi berupa kecurigaan terhadap penyair yang menyebabkan mereka tidak terbuka kepada penyair tersebut. Jelas, kerugian berada di pihak penyair. Kedua, penyair yang mewujudkan citra kuno tentang kepenyairan tersebut dengan sendirinya merasa berbeda dari masyarakatnya. Ia boleh jadi merasa menjadi warga negara serta warga masyarakat yang istimewa. Pandangan tersebut sudah barang tentu tidak tepat. Penyair seharusnya merasa satu serta merasa menjadi bagian yang integral dari masyarakatnya. Jikapun ia merasa istimewa, hal tersebut hendaknya disebabkan ia merasa dan yakin bahwa ia lebih merenungkan keadaan, suka duka, harapan, impian, kecemasan, dan bahkan ketakutan yang dialami masyarakatnya. Hal ini tidak berarti tidak terbukanya kemungkinan seorang penyair bertentangan dengan masyarakatnya. Boleh jadi ia bertentangan dengan masyarakat dalam karya-karyanya. Namun, hendaknya hal ini lebih dikarenakan bahwa ia lebih jujur dan lebih berterus terang dalam menelanjangi kekurangan-kekurangan dalam masyarakatnya. Namun, pertentangan tersebut merupakan akibat dari uraian tadi tidak sukar dicari pembuktiannya dalam dunia kepenyairan. Benar bahwa terdapat suatu masa di mana penyair-penyair Eropa merupakan kelompok kecil masyarakat yang dikucilkan dan menjadi korban obat bius, penyakit gila, dan sebagainya. Namun hal tersebut terjadi terutama di zaman kebangkitan kapitalisme dan industrialisasi. Di masa-masa lain, para penyair adalah orang-orang yang sehat secara sosial. Mereka merupakan bagian integral dari masyarakatnya. Banyak penyair besar yang di samping menulis sajak, hidup sebagai diplomat, tentara, pejabat bank, negarawan, petani, dan sebagainya. Mereka hidup wajar, dan kewajaran itu pula yang memungkinkan mereka menjadi penyair besar. Terima kasih. Sampai berjumpa di segmen